Assalamualaikum kawan-kawan. Sebelum kita mulai video ini, basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, welcome back to my channel. Welcome back to Yulitan channel. Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu spesial, teman baru nih teman-teman, yang ingin tahu kan bagaimana kerja Kaigo di Jepang nih. Aku punya narasumber baru nih teman-teman. Yuk kita dengerin ya, perkenalan dulu Mbak, perkenalannya. Konnichiwa, hajimemashite, Utari to moshimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Mbak Utari udah berapa lama tinggal di Jepang? Aku baru setahun, 1 tahun sih di Jepang. Baru setahun tinggal di Jepang. Kerjanya? Aku Kaigo. Kaigo. Ya. Di mana nih Mbak di Jepangnya? Di Toyohashi, Aichi Ken Toyohashi. Aichi Ken Toyohashi ya teman-teman. Mbak, itu pisahnya pisah apa? Aku pisah Tokutegino. Tokutegino. Ya. Itu dari Indonesia udah Tokutegino. Iya. Berarti Mbak bukan yang dari magang dulu? Oh enggak. Aku dari Indonesia langsung Tokutegino. Jadi BTW nih Mbak, udah umur berapa nih sekarang? Aku 24, cuma mau ke 25 sih tahun ini ya. Masih muda teman-teman. Ini udah ada pasangan belum? Aduh, nggak ada. Nih teman-teman, masih jomblo teman-teman. Jadi Mbak ini kalau di Indonesianya Mbak ada apa pendidikan terakhirnya? Aku SMK. Kalau SMK iya. Kesehatan? Enggak juga. Enggak juga. Aku komputer sih. Oh, dari komputer Iya. jadi ke Kaigo ya. Iya. Jadi ini kalau Indonesianya dari mana Mbak? Indonesianya aku Jawa Barat, Indramayu. Oh, dari Indramayu teman-teman. Jadi mbaknya ini dari Indramayu, itu berangkatnya dari LPK? Iya, aku dari LPK. Dari LPK gitu. Berarti udah ini dulu, les dulu di Indonesia. Iya. Berapa lama mbak lesnya? Aku proses bahasa Jepang sama Kaigo itu 3 tahun sih. 3 tahun. Karena waktu itu juga corona juga kan. Terus iya, jadi 3 tahun sama. Berarti kalau SSW berarti udah ada sertifikat JLPT-nya dong? Ya. Iya. Berarti mbak di Indramayu LPK-nya di mana? Aku LPK-nya ya kalau pas berangkat sih aku di Sukabumi. Sukabumi. Iya. Jadi mbaknya berarti les dulu di Indramayu, lulus sertifikat bahasa dan SSW-nya berarti dari Indramayu. Enggak. LPK apa ya? Aku tuh pindah-pindah gitu. Oh, pindah-pindah. Awalnya 6 bulan itu bahasa Jepangnya aja. 6 bulan bahasanya. Terus Kaigo itu 3 bulan atau 4 bulanan gitu, belajar tentang Kaigo. Habis itu lulus SSW. Nah, habis itu main sesinya di Sukabumi. Karena waktu itu di LPK yang aku belajar belum ada job, jadi aku pindah ke Sukabumi. Ada bagasi berangkatnya dari Sukabumi. Iya. Sukabuminya berapa lama? Di Sukabumi berapa? 1 tahun kayaknya. 1 tahun itu karena nunggu keberangkatan aja. Keberangkatan aja. Berarti ini interviewnya Mbak dari Sukabumi. Iya. Berarti sampai di Jepang itu Mbak tahun berapa? Aku di Jepang itu tahun kemarin. Tahun kemarin. Iya. Kalau cerita tentang biaya ke Jepang itu berapaan Mbak habis? Apa ya, kalau ditotalin sih berapa ya? Banyak ya kayaknya. Banyak. Iya ya teman-teman ya. Ini gini aja ya. Kalau LPK yang pertama itu 8 juta. ya LPK yang kedua itu 3,5. 3,5. Nah kalau di Sukabumi itu proses keberangkatannya itu sekitar 20-an, 30-an. 30 berarti hampir 40-an ya, 40-an lebih lah ya semuanya. Itu yang 30-an Mbak ada dana talangan apa enggak? Kalau kebetulan di LPK yang aku itu ada. Oh, jadi pakai dana talangan setelah Mbak kerja di Jepang baru dicicil bayar kayak gitu. Iya seperti itu ada. Sebenarnya biasanya kayak gitu sih teman-teman ya, kalau misalnya kayak kita dapat dana talangan, jadi kita bisa cicil nanti setelah kita sampai di Jepang kayak gitu. Jadi dari Indonesia Mbak berangkatnya langsung ke Aichi. Betul. Ada berapa orang Mbak? Aku teman satu angkatan ada 5 orang. Ada 5 orang sekali berangkat. Iya. Jadi langsung di rumah sakit yang sama ini. Beda-beda kebetulan. Beda-beda. Iya, tempat kerjanya beda-beda. Jadi di yang di sini sekarang tempat Mbak kerja ada berapa orang? Di tempat saya bekerja. Showing Indonesianya apa? Yang semuanya. sama Mbak berangkat dari LPK yang bareng. Aku ada 2 orang sih. 2 orang. Aku sama cewek satu. Jadi gimana pertama kali Mbak sampai di Jepang itu gimana kesannya? Ada nggak sesuatu yang kesan kayak wah kayak gini gitu, yang kayak
shock kulturnya gitu atau apa gitu? Ya sih, shock kultur sih ada sih ya. Soalnya kan beda jauh sama Indonesia. Kayak lebih kayak enak aja, nyaman gitu loh. Kayak rumah kedua kayaknya setelah Indonesia. Kalau pas pertama datang di sini tuh percaya nggak percaya karena perjuangan juga 3 tahun itu kan selama nunggu. Ya jadi gitulah. Bukan waktu yang singkat loh teman-teman, nunggu 3 tahun baru bisa berangkat. Nih teman-teman yang kayak masih setahun aja udah ngeluh ini, minder loh harusnya masih Mbak, ya kan? Ya benar. Jadi, Jangan menyerah lah. Iya benar, jangan menyerah. Jadi Mbak setelah kerja di Jepang nih kan, udah dapat gaji lah udah 1 tahun kayak gitu. Alhamdulillah. Menurut Mbak itu bisa nggak emang untuk kita rekomendasikan sama teman-teman kita yang di Indonesia bahwa saya memang sebagus itu loh kerja di Jepang kayak gitu, atau kayak merasa enggak sih sama aja gitu? Menurut Mbak gimana kalau Beda sih. Di Indonesia sama di Jepang beda sih. Kayaknya kalau harus ngerekomendasiin banget ya di Jepang itu. Karena walaupun kayak mau kita sarjana ataupun mau kita lulusan SMA atau SMK, kayak di sini nggak ada perbedaan. Kayaknya sangat menghargai ya? sangat dihargai di sini tuh. Ya terlebih lagi Kaigo ya. Karena Kaigo kan mau gimana pun juga kita sesama manusia itu kan, ngurusinnya kan orang tua gitu. Jadi kerja tuh dari hati ke hati gitu, lebih dihargai aja sih. Kalau di sini tuh ya kita ijazah SMK misalnya dapat gaji yang lebih dari 15 atau 20 gitu, kayaknya worth it sih. Ya, Rekomendasi sih kayaknya. itu teman-teman. Jadi kalau cerita-cerita gaji nih, ini boleh ditanya kan nih gaji Mbak? Kalau gaji boleh sih. Boleh. Jadi gaji Kihongnya itu berapa ya, gaji pokok Mbak? Kalau Gihongnya itu 170.000. Wow, mahal itu teman-teman. 170. Kalau untuk tunjangannya ada nggak? Tunjangan ada. Tunjangan apa aja tuh? Biasanya Ya. kalau kerja di Jepang nih tunjangannya banyak loh teman-teman. Waduh, apa aja nih ya kayak Misalnya kayak Mbak ada dinas malam, Oh, iya terus sih, atau kalau itu iya sih. lembur, atau Iya sih. kayak masuk pagi tuh biasanya ada juga loh tunjangannya kayak gitu. kalau masuk malam iya ada. Kalau tunjangan. masuk malam tunjangannya berapa? Tunjangannya 2.000-an. Tunjangannya aja ya. Iya. Belum bayaran Gajinya, Iya, gajinya kan gaji pokok gitu. Iya. Berarti tunjangan satu malam itu 2.000. 2.500-an kayaknya. 2.500. Terus kalau untuk Sabtu Minggu Sabtu Minggu kebetulan kalau di tempat aku nggak ada. nggak ada. Iya. Kalau lembur Kalau lembur ada. 1 jamnya itu 1.300. 1.300. Modusnya? Kalau untuk apalagi nih tunjangan Kalau misalnya Golden Week apa itu kan itu dapat ya. itu dapat, itu disamain nggak sama Sabtu Minggu? Kayaknya sama kayaknya. Sama. Iya. Kalau bonusnya Mbak Bonus dapat. berapa kali setahun? 1 tahun itu 2 kali. 1 tahun 2 kali, satu kali gaji. 1 kali gaji. Berarti 170 satu kali gaji. Berarti ada 34 emang lah ya selama 1 tahun. Wah, mantap teman-teman. Jadi Mbak ini shiftnya ada berapa? Aku shift 1, 2, 3. Kayaknya 5 ya. 5 shift. Iya. Shift pagi. Dari jam berapa ke berapa tuh? Dari jam setengah 7 pagi Sampai sampai jam setengah 4 sore. 4 sore. Terus yang masuk jam 8 jam 8 sampai jam 5. jam 5. Terus Jam 9 sampai jam 6. 9 sampai jam 6. Jam 10. Oh, banyak ya berderet. Iya, Jam 10 sampai jam 7. jam 7. Terus setengah 12 sama Ini yang buat yaking. bukan. Jadi setengah 12 itu Osobang ya. Oh, Sobang Iya. setengah 12 siang Sampai sampai jam setengah 9. setengah 9. Nah baru jam setengah 4 yakin. Setengah 4 yaking Sampai besoknya jam setengah 10. wah, berarti itu dikira 2 hari ya? Iya. 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 Wah, 2 hari. mantep. Jadi ada 7 shift ya? Iya, iya. Dan kalau satu malam itu tunjangannya 2.500. Betul. Tunjangan aja. Wah, mantap teman-teman. Jadi kalau yakin itu berapa jam kerjanya? 13-an ya? 13-an lah. 13. Iya. Mbak ini gajinya per jam atau per bulan? Kerja. Oh, per jam. Iya. Kalau per jam berarti digajinya, misalnya kalau kerjanya yang dalam 2 hari itu kerjanya cuma 13 jam, berarti dikali 13.
Betul. Oh gitu. Oh berarti salah perkiraan saya. Soalnya kalau kayak kami gajinya itu per bulan. Jadi kalau misalnya kita gajinya, berarti kalau Mbak setiap gajian beda-beda dong gajinya. Beda-beda. Beda-beda. Oh gitu. Oh teman-teman beda-beda berarti teman-teman. Kalau misalnya kayak saya itu gajiannya itu per bulan. Jadi kalau misalnya Kihong gaji pokoknya itu 175, jadi kita dalam sebulan itu kerja berapa hari, kerja berapa kali pun tetap gajinya segitu gitu. Jadi walaupun kurang dari jamnya, kita gajinya tetap segitu gitu. Jadi kalau misalnya kayak perkalian yang malam tadi kayak gitu cuma 13 jam, itu gajinya tetap sama gitu. Tapi ternyata si mbaknya beda teman-teman. Jadi kalau misalnya kayak cuman kerjanya 13 jam, berarti digajinya 13 jam juga. Iya. Oh gitu. Tuh. Tapi seru juga sih teman-teman, ada ininya ya, ada positifnya, ada negatifnya juga ya. Itulah baiknya ada pasti ya. Gimana menurut Mbak kerja sebagai perawat ini? Kaigo ya. Perasaannya sebagai perawat, perasaannya sih kayak aku mikirnya nggak ada pegawai orang asing yang dihargai seperti ini gitu loh. Kalau aku bukannya ngejelekin selain Kaigo ya, cuma karena Kaigo lebih ke manusia lah, sangat dihargai dan tidak ada kata-kata yang tidak mengenakan gitu. Atau kayak marah-marah mentah-mentah nggak ada ya kalau di Kaigo ya, ya benar. Jadi seru ya kerja di Kaigo. Jadi menurut Mbak nih dari semua pekerjaan Kaigo apa yang nggak Mbak suka? Kaigo yang nggak suka apa ya? Kayaknya enggak ada. Nggak ada ya? Iya, kayaknya enggak deh yang kayak benar-benar nggak suka banget. Enggak deh kayaknya. Kalau misalnya dibilang nggak enaknya ada, cuman kayak masih biasa aja gitu, masih ternikmati ya. Nggak enak ya mungkin kalau kitanya lagi moodnya lagi ini ya nggak enak gitu. Cuma kayak ya udah. Tapi masih bisa dikontrol gitu. Kalau misalnya kayak dibilang keluh banget ini nggak asik gitu, kayaknya nggak ada ya. Nah, maupun dari kerjaannya maupun dari orang-orangnya juga. Jadi ini Mbak udah kerja 1 tahun di Jepang dengan pengalaman 3 tahun belajar di Indonesia, udah kerja 1 tahun di Jepang, udah memiliki pengalaman. Menurut Mbak, nih pesan Mbak kalau buat teman-teman kita yang mau kerja ke Jepang itu apa? Semangat aja. Tahu sih ya, kayak belajar bahasa asing itu nggak mudah. Cuma aku saranin kalian kalau udah datang ke sini, kalian nggak bakal nyesel. Karena semua di sini tuh benri gitu, gampang untuk apapun. Kalian kemana aja gampang karena banyak transportasi yang yang mudah gitu. Sangat mempermudah kehidupan banget gitu ya kalau tinggal di Jepang. Nggak ada yang ini mau orang asing, nggak ada yang kayak gitu. Oke teman-teman, jadi buat teman-teman yang sedang prepare buat kerja ke Jepang, semangat ya teman-teman. Pasti bisa. Jangan mau kalah sama Mbak ini, nunggu 3 tahun teman-teman. Tapi ya pastinya nyampe loh ya kan. Sampai 3 kali, berapa 2 kali pindah? 3 kali. Sampai 3 kali LPK teman-teman, 3 tahun mengeluarkan duit sebanyak itu. Dia tetap semangat ya enggak. Ini teman-teman ya, ini sangat bisa memotivasi teman-teman semua nih ya. Oke, terima kasih teman-teman udah nonton video kami. Jika ada salah dan kurang, itu datangnya dari kami. Jika ada benar dan baiknya, itu datangnya dari Allah dan Rasul. Terima kasih telah melihat video ini hingga akhir. Saya Goma Demi Tekurete Arigatou gozaimashita. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diminum Mbak. Walaupun beli sendiri ya. Mau ini Nih guys, komen. Ada penyemangat. Nah, ini kalau kalian dengar suara ini suara si Mbaknya. Ada opa yang di samping. Ada opa. Ini nih senior kita. Next video ya guys. Ada opa. Jangan lupa ditonton.